ini. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordirnya ditutup sama pemerintah Jerman. Tahu nggak? Itu kenyataan. Itu bukan fitnah. Kalau fitnah, suruh dia laporin gue. Paspor dia kan masih Indonesia, cuma dia punya green card. Kalau gue fitnah dia, laporin gue ke polisi. Gue udah pegang semua datanya. Kalau dia ngelonte. Makanya fansnya dia banyak kan boti, LGBT. Kalau emang kata dia ini fansnya banyak, dari kalangan A sampai Z, suruh bantuin dong pemerintah, ngebantuin dia. Suruh ngomong juga sama dia, suruh bantu-bantu teman LGBT-nya. Masa lalu orang itu bukan masa lalu, itu masih dikerjakan. Kalau masa lalu tuh udah selesai. Kalau masa lalu tuh orang udah selesai jadi lonte, jadi orang lebih bener. Ini kan enggak, itu bukan masa lalu. Jadi lonte itu bukan masa lalu, masih dilakukan. Tapi nggak apa-apa dia ngelonte, itu urusan dia lah. Apalagi kan dia cowok. Nggak ada juga yang ngurusin perlonteannya dia. Tapi kan dia selalu bilang, jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Lu sendiri dusta sama kelamin lo. Lu sendiri dusta kalau lu lonte, kalau lu nggak mau ngaku. Lo hijrah ke luar negeri, lu bukan kerja bener, lu kerja di rumah bordir. Kalau di Jerman itu rumah bordir legal, tapi lu harus bayar pajak. Ingat lu punya anak cewek, iya untung gue punya anak cewek dan cowok yang gue ajarin di lingkungan yang benar. Nggak mungkin akan kerja di rumah bordir. Gak usah cari pembenaran, Korla. Star syndrome lu tuh udah melalui batas. Lu ngomongin orang, sampai si Mak Rosa yang ngebantuin dia tentang pajak mau diamnesti aja, dia suruh jilat Meki rakitannya. Kan sinting. Rosa itu ternyata setelah gue cari tahu, ternyata dia punya otak, bukan orang bodoh. Dia kerja di bagian akunting di Jerman. Setidaknya dia punya otak. Gak kayak si Korla ngebacot doang. Bacot lo nih yang pakai kerudung juga nih. Mudah-mudahan anak lo jadi pecandu narkoba ya. Kayak si Korla. Untuk Holy Wing, hati-hati ya. Jangan sampai lo gak minta nomor pajaknya si Korla. Jangan sampai lo gak minta nomor pajaknya si Korla. Kalau gak lo berurusan nanti sama pemerintahan Jerman bagian pajak. Duit belum dibalikin. Tak kalau dibalikin gue tebar. Tenang aja, 100 juta mah nihil, 100 juta mah kecil buat gue. Ntar gue bagi-bagi ya kalau gue udah terima uangnya. Kalau orang Indonesia tuh paling nggak bisa terima kenyataan yang disukainya transgender sama lonte. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordir di Jerman waktu COVID itu ditutup sama pemerintah. Akhirnya untuk menyambung hidupnya diminta tolong sama temennya untuk cariin dia kerjaan, dan akhirnya dia dapat kerja di McD. Itu kenyataannya. Jangan marah, jangan bilang gue sirik. Teh Mirzani ketangkep bugil Hotel Kempinski, mana fotonya? Kalau gue ada foto bugil ketangkepnya, mana? Ini yang kebanyakan buzzernya Mahadukun. Gak usah pakai buzzer buat nyerang gue. Fans lu tuh gak ada yang militan kayak fans gue. Gak usah pakai buzzer. Rumah bordir itu apakah rumah pelacuran? Rumah pelacuran di Jerman. Sebelum dia ke Jerman, dia juga jadi pelacur di Paris. Dia itu pekerjaannya cuma pelacur laki lanang yang udah operasi dibikin jadi Meki. Makanya jangan ngebacot terus, jangan ngedabrus, nggak kelar-kelar hidupnya nanti. Terus aja dia begitu. Gue laporin ke embassy Jerman.
Ayo aja, coba ya netizennya banyakin ngebully gue. Gue laporin dia ke embassy Jerman bentar lagi. Gue laporin, gue bikin semuanya tercancel. Gue tuh orangnya jahat loh, kalau udah kesel. Jadi jangan bikin gue kesel. Kalau dia bener cewek gimana? Ayo buktiin. Gue punya datanya waktu dia jadi cowok, berubah jadi cewek. Ayo buktiin. Kalau gue bener gimana? Gue balikin. Kalau gue bener gimana? Kalau gue bener, gue punya identitas si Korla yang namanya bukan asli. Dia laki gimana? Kalau gue bener, dia ke Paris ngelonte, terus dia hijrah ke Jerman, dia jadi lonte juga yang legal, tinggal di rumah pelacuran, penampungan gimana? Gimana? Gue gak akan koar-koar, gue gak akan ngomong kalau gue gak megang bukti. Belajar dari kasus Dito Mahendra ya. Gara-gara bacot gue, dia dicari KPK. Jangan sampai gara-gara bacot gue lagi, orang yang lagi lu idam-idamkan ya, dijemput sama kepolisian Jerman yang ada di embassy Jerman di Jakarta. Jangan sampai. Ya lo jahat banget, lebih jahat lagi orang yang gak mau ngaku sama dirinya sendiri. Munafik itu namanya. Munafik. Makanya dia kalau ngomong, itu dia kebanyakan narkoba. Dulu dia pakai sabu, sekarang dia pakai kokain karena duitnya udah banyak dari saweran. Jadi uang-uang yang buat nyawer, orang-orang yang nyawer dia kemarin, uang lu dibeli narkoba. Sok-sokan pakai bilang, kirimin aja ke saudara bunda. Uangnya udah dibeliin Al-Quran segala macam. Itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya ditransfer ke dia. Itu bohong. Mana buktinya kalau semua uang-uang yang dikasih sama para nyawer itu dibeliin Al-Quran? Mana videonya? Mana fotonya? Kalau dia gak pakai narkoba, ayo gue temenin dia untuk cek semuanya. Tes urin, tes darah, tes rambut. Kita buktiin dia narkoba atau enggak. Dia bukan narkoba, dia pecandu. Kalau di luar negeri, lo pakai narkoba gampang, gak bakal ditangkap segampang kayak di Indonesia. Kalau di sini kelar hidup lo pakai narkoba. Coba laporin langsung, jangan ngomong aja. Udah gue laporin ke embassy Jerman. Tinggal tunggu aja. Gue gak suka orang nasihatin orang tapi gak bisa nasihatin diri sendiri. Cari berita di mana gue pernah fitnah orang. Gak ada. Semua orang ada masa lalu, betul. Tapi masa lalu itu dijadiin pelajaran. Bukannya lu gak ngaku sama masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu sukses. Baru digituin aja di Indonesia udah star syndrome. Kenapa? Nih pada boti-boti pada marah nih, boti-boti. Gak seneng ya mak lu, gue bilang yang sebenarnya. Nggak terima ya. Nggak terima kalau yang kalian ngefanin selama ini bohongin kalian. Kalau dia bukan transgender. Nggak terima ya. Gue nggak ngomongin soal kelaminnya dia, tapi dia kalau ngomongin orang seolah-olah paling suci, paling bener. Ntar abis ini gue mau ngebahas soal Mahadukun. Sekarang gue mau bahas dulu si Korla Bencong, pecandu narkoba yang kabur dari Jerman, bilangnya mau liburan, ternyata menghindari bayar pajak. Abis ini ntar gue bahas soal Mahadukun.
Lu puas-puasin aja yang kata-katain gue. Yang penting gue bukan transgender. Yang penting gue gak pernah kerja di rumah pelacuran. Yang penting gue gak pernah tinggal di tempat penampungan. Lu live kata-ngatain gue, Korla bencong. Lu pikir gue gak bisa melakukan hal yang sama, bencong? Udah gue bilang diem, bacot lo. Udah banci, jorok. Pantas lalu diusir dari tempat kontrak itu karena lu jorok. Udah pecandu, makanya badan lu bau tai. Sok-sok nolak pemberian barang dari artis, dari Raffi mau dikasih jam tangan. Iya, karena itu on kamera. Coba itu nggak on kamera, sama lu libas. Bencong itu rata-rata bencong kayak begitu, apalagi pecandu. Rata-rata licik, pasti dia udah merencanakan semuanya ini. Mendingan gue ngebacot daripada gue ngebohong. Mendingan gue ngebacot daripada hati gue busuk. Mendingan gue dibenci gara-gara gue jujur daripada gue disukai gara-gara pencitraan. Jadi lu mau ngatain gue apa, terserah. Yang penting udah ngebacot, gue udah kasih tahu. Korla itu bencong. Udah bencong, melacur. Dia gak punya pekerjaan selain pelacur. Dan dia pecandu. Nggak terima omongan gue, laporin gue ke polisi. Temen gue rata-rata bencong, iya, tapi bencongnya nggak munafik kayak si Korla. Korla kan munafik, dia suruh orang jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Lu sendiri mendustakan diri lo. Kalau lo emang nggak dusta, ya jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo tuh bencong, lo itu kerja di rumah pelacuran. Pelacur, lu tuh baru nggak jadi pelacur gara-gara COVID. Rumah pelacuran lu itu, ya, yang dibawa pemerintahan Jerman ditutup sama pemerintah. Terus lu nggak punya pekerjaan dan lu nggak punya otak alias bego, makanya lu jadi pegawai di McD. Lu mau bilang gua apa? Terserah. Gua mau ngasih duit ke Korla 100 juta kek, gue gak mau ngasih 100 juta. Kalau dia udah masuk Indonesia dan ternyata dia jadi tukang dusta atau tukang bohong, atau dia memfitnah orang yang sudah baik sama dia, tetap gue sikat. Tetap gue sikat. Ingat omongan gue akan sikat orang-orang yang tukang dusta. Orang-orang yang banyak followersnya, tapi membuat followersnya, pengikutnya jadi bodoh kayak kalian. Gue akan memperbaikinya. Paham? Jadi gue mau kasih dia saweran kek, mau gue gak kasih dia saweran, kalau dia begitu sifatnya, gue yang akan bongkar. Gue yang akan bongkar. Mau kalian suka kek, mau kalian gak suka, itu urusan kalian. Karena kalian juga gak kenal sama gue anyway. Tapi kalian nonton. Mau gue tukang cari masalah kek, mau gue tukang cari ribut kek, terserah gue. Gue gak ngerugiin keluarga kalian. Emang lo siapa? Gue Nikita Mirzani. Emang aku siapa teh? Siapa aku? Aku lah. Nah, gue Nikita Mirzani. Gue nggak bilang hidup gue bener. Who say that my hidup sudah benar? Gak ada yang bilang. Yang suka ngarang-ngarang. Fansnya pasti boti sama LGBT. Fansnya Korla tuh LGBT, boti yang nggak punya masa depan, yang hidupnya menghabiskan waktu di handphone. Jadi gue masih bisa memaklumi. Gak ada masalah. Mantan napi memang iya. Emang kenapa? Masalah buat lo? Kalau gue mantan napi emang kenapa? Yang penting gue gak pernah kerja di tempat pelacuran bertahun-tahun. Dan isi otak gue ada. Terus kenapa? Kalau gue mantan napi, kenapa? Terus kenapa kalau gue kumpul kebo? Kenapa? Yang penting gue bukan bencong.
Yang penting gue bukan pecandu narkoba. Kenapa emang? Mendingan mantan napi daripada mantan laki. Kenapa emang? Ngerugiin hidup lo nggak gue kalau jadi mantan napi? Kenapa? Kenapa emang? Gue mantan napi juga bukan kasus-kasus besar, paling undang-undang itu ya. Diciduk nangis, emang gue penjahat. Emang gue pemakai narkoba kayak Korla. Emang gue sok? Kok ditonton kalau gue sok? Emang gue sok? Terus kenapa kalau gue sok? Kok ditonton? Emang kenapa kalau gue mantan napi? Gue mantan napi bukan kasus narkoba. Gue bayar pajak setiap tahun. Gue bukan pembunuh kayak Sambo. Gue bukan penipu. Gue tidak pernah mendusta. Kelamin gue perempuan. Rahim gue bagus. Pekerjaan gue ada. Gue gak kabur dari negara gue untuk menghindari pajak. Jadi giliran dibui nangis. Of course gue nangis dibui, orang gue gak salah. Jangankan gue, rakyat jelata aja kalau dibui padahal salah tetap nangis. Yang jelas-jelas salah loh, nangis. Apalagi gue yang gak salah. Ya of course lah gue nangis. Kalian tuh stupid ya. Pastilah gue nangis. Mulut lu sampah? Enggak, mulut gue menghasilkan uang. Mulut gue didengar sama pemerintah. Buktinya kemarin gue ngomong gitu aja, Embassy Jerman langsung lihat story gue. Berarti gue mulutnya gak sampah. Mulut gue didengar sama pemerintah. Apalagi? Kalian mau ngomong apa lagi? Gue jawab. Kalian mau ngomong apa? Gue jawab. Kalian mau bully apa? Gue jawab. Apa? Menurut lu sampah, suka fitnah orang? Cari berita. Di mana gue suka fitnah orang? Cari. Kalau lu nemu, gue kasih tuh 100 jutanya yang nanti mau dibalikin. Gue kasih ke lu. Cari berita. Di mana gue suka fitnah? Cari. Lu busuk hati, betul. Memang gue busuk hatinya, apalagi sama orang jahat. Parah itu. Busuk banget. Tuh. Yang penting gue gak pernah main dukun. Gue kalau gak suka sama orang, gue labrak langsung. Gak usah pakai ilmu-ilmu hitam. Ayo. Apalagi? Ntar bahas mahadukunnya ntar. Gue mau bahas si bencong betingkah itu dulu. Si bencong betingkah itu lagi happy. Karena biasanya dia tinggal di rumah kumuh, rumah penampungan pelacur. Makanya dia happy sekarang. Disambut, berenang, diajakin foto sama orang dulu. Ya, gak usah dulu. Waktu masih di Jerman aja, orang mau deket dia ogah karena bau tai. Karena dia jorok. Pecandu narkoba itu jorok. Gak ada yang mau. Sejak dia viral, baru pada ngedeketin. Ya wajar, namanya orang butuh pansos kan. Pansosnya sama trans. Gue tidak pernah menyalahkan transgender. Itu pilihan. Transgender itu pilihan, ya. Tapi kalau lu udah transgender, lu ngomongnya melenceng kemana-mana, bahkan sampai lu menyerang orang yang sudah membantu lu, itu nggak boleh. Itu harus ditindas. Itu harus ditindas. Oke? Kalian jangan emosi-emosi, masih pagi gue aja nggak teriak-teriak ngomongnya. Santai. Jangan emosi. Kalian ketak-ketik capek nggak? Udah makan belum? Karena kalau emosi atau mau ngetik itu butuh tenaga. Jadi kalian isi tenaga kalian makan.
pelacur dibayar guys. Jadi lebih baik jadi pelacur ya. Oke, ya udah itu berarti bener lu itu ngefans sama si Korla, pelacur. Dibayar cuma 20 euro. Buat kalau 20 euro kalau di Eropa itu dia itu harus melampiaskan hawa nafsunya supir truk. Karena cuma supir truk yang mampu bayar 20 euro. Kalau pecun-pecun yang berkelas itu 350 euro sampai 400. Korla itu cuma 200 euro. Jadi kalau kalian lebih baik jadi pelacur si Korla, ya sudah. Nggak salah kalian ngefans sama dia. Nggak salah. Daripada lu gratis, ya gratis tapi kan sama cowok ganteng. Sama cowok ganteng, bukan supir truk, wangi. Kelakuan gue kayak pelacur, kok tahu? Kalau kelakuan aku kayak pelacur, kamu ngefans ya sama aku sampai tahu. Iya dong, kelakuan harus kayak pelacur, tapi jangan jadi pelacur, itu yang benar. Sama-sama berdosa, nggak usah ngurusin dosa gue. Emang lu mau nampung dosa gue? Kok ngomongnya sampai jauh banget ngurusin dosa? Lu mau nampung dosa gue? Kalau mau nampung ambil gitu dosa gue. Ambil dosa gue, ambil. Bisa ke dokter, mending lo rejak Korla deh. Gue takutnya dia penyakit. Karena dia kan kerja di rumah pelacuran 10 tahun, 15 tahun kayaknya. Dari dia hijrah ke Paris pertama kali tuh dia udah jadi pelacur laki. Pelacur transgender. Jadi mendingan lo salah kalau ngajakin gue berobat. Karena gue selalu check up 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali. Jadi hidup gue udah teratur. Bilangin sama Korla, dia kan lagi deket sama Mahadukun. Mahadukun katanya sultan, duitnya banyak. Suruh laporin gue ke kantor polisi lah. Kalau gue bohong, kalau gue fitnah. Si Rosa aja yang ngebantuin dia ngurusin amnesti dia di Jerman aja dimaki sama dia. Kalau dia maki orang, ya gue maki balik. Dia nggak sadar dirinya, bencong. Sama aja bencong laknat dia, kayak si Tubles, sama-sama laknat. Sama-sama tukang bohong, sama-sama tukang fitnah. Kenapa benci sama Korla? Benci karena dia udah mulai memfitnah-fitnah orang. Benci karena dia sosokan paling suci. Orang dia laki kok. Dia laki, dia tebas titit dari tahun 1900 berapa tuh gue lupa. Terus dia hijrah dari Taman Lawang ke Paris, itu juga melalui human trafficking. Germonya juga bencong ke Paris. Terus dia ngelonte di Paris. Terus dia kabur dari Paris ke Jerman karena dia tahu di Jerman tempat pelacuran itu legal. Ya, kalau dia pajang-pajang foto seolah-olah dia perempuan, memang badan dia kurus begitu karena dia pemakai narkoba. Dulu dia pakai sabu, pas dapat uang saweran dari orang-orang yang nggak tahu dia beralih dari sabu ke kokain. Kalau gue ngarang cerita, suruh klarifikasi tuh si Korla. Terus kita ketemuan, nanti gue ajak dia ke BNN. Gampang kan? BNN kan buka 24 jam.
buat orang-orang yang mau ngaku kalau dia pemakai, pecandu. Nanti kita cek urin, darah, rambut. Makanya dia pecicilan kayak gitu, karena dia narkoba. Dia itu 2 tahun yang lalu sebelum kerja di McD, dia tuh hampir mati karena OD. Fotonya ada, videonya ada, semua ada. Semua ada. Buat apa gue fitnah bencong? Buat apa gue fitnah gembel? Kadang-kadang netizen suka aneh. Masa gue disuruh fitnah gembel sama bencong? Gue gak respect sama dia karena dia pemakai narkoba. Dia pemakai narkoba. Mau dia kerja di rumah bordir, gue bodo amat. Mau dia transgender, gue bodo amat. Ternyata uang yang dikasih untuk saweran dibeliin kokain. Gue gak respect. Terserah kalau kalian masih suka sama dia, terserah. Tapi gue tidak. Gue tidak. Karena narkoba itu merusak generasi bangsa. Apalagi pecandu yang sudah bertahun-tahun. Kalau gue fitnah, laporin gue ke polisi. Kalau gue fitnah, laporin gue ke polisi. Atau dia yang gue laporin nanti. Ngeri ya kalau punya teman begini. Gue gak berteman sama dia. Gue cuman manusia yang nyawer dia. Ternyata uang gue disalahgunakan untuk make narkoba. Makanya dia lincah kayak belatung nangka. Sebenarnya dia pakai narkoba tuh dari semenjak dia live di Facebook itu dia udah pakai narkoba. Tapi gue pikir dia udah berhenti. Ternyata kalau ngomong aja suka masih begini ya. Jadi gue nggak ikhlas karena uang gue dipakai beli kokain. Dan uang-uang yang lain juga dipakai untuk beli kokain, narkoba. Bapak polisi, ya mungkin dia kalau dia nggak pakai narkoba di sini aman sih si Korla. Jadi gue akan pantau dia. Kalau gue fitnah, dia pakai narkoba jenis kokain dan sabu. Kalau gue fitnah, bilang dia transgender. Kalau gue fitnah, dia pernah kerja di rumah bordir gara-gara COVID ditutup sama pemerintah Jerman. Laporin gue ke polisi. Laporkan saya ke polisi terdekat yang ada di Bali. Laporkan. Suruh tuh Mahadukun bantuin. Suruh ngelaporin gue. Gue tunggu. Gue gak suka fitnah orang. Kalian udah tolol, udah pakai pecandu, bencong, pelacur laki, masih aja dibelain. Emang dasar Indonesia susah. Kalau dikasih tahu yang real tuh nggak akan terima, sakit hati ya. Ternyata kalian tahu dia bencong dan dia pecandu narkoba dan dia adalah penjual seks dan dia adalah jual diri selama di Jerman dan di Paris. Sakit hati ya kamu ya. Kamu sakit hati ya. Nggak terima ya. Biarlah PP dia kan gue bilang. Emang PP dia, memang PP rakitan dia yang rusak. Siapa juga yang masalahin. Gue gak ada masalahin tentang dia jadi pelacur laki. Yang gue gak suka ternyata dia pecandu narkoba. Lihat aja gayanya setiap live. Itu adalah ampas-ampas bekas pakai narkoba. Selama di Indonesia mungkin dia nggak pakai, mungkin ya, gue nggak tahu. Karena sekarang gue bongkar, jadi dia nggak bakal berani nyentuh narkoba di Jakarta. Tapi once dia balik ke Jerman, darahnya itu sudah menyatu sama narkoba. Jadi dia tidak akan bisa berhenti, apalagi sudah puluhan tahun sama kayak mantan laki gue, tidak akan pernah bisa berhenti dari narkoba. Bubar mendingan nonton Bunda. Apa Bunda? Dia laki. Dia bukan Bunda. Dia panda. Dia panda.
Panda bukan Korla namanya, tapi Indra. Tapi Indra namanya, bukan Korla, bukan Bunda Korla, Indra. Sana pergi ke Panda Korla, go away ke Panda, jangan kesini. Go away ke Panda Korla, Panda Indra, go away, jangan nonton aku. Silahkan ke sana. Mau Indra, mau siapa, yang penting terhibur. Iya, baguslah kalau lu terhibur sama pecandu narkoba. Supaya mindset lo juga bisa begitu. Pakai narkoba aja biar bisa ngibur orang. Bapak-bapak polisi tolong dicek tuh, dipantau si Panda Korla. Dia pemakaian narkoba, Pak. Selama di Jerman pun dia tidak berhenti untuk memakai narkoba. Tolong pantau, Pak, dipantau. Bapak-bapak polisi, tuh lagi ada yang viral. Dia pecandu narkoba, Pak. Siapa tahu dia lagi butuh lagi sakau. Jadi nanti langsung tinggal ditangkap, Pak. Bapak-bapak aparatur negara, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Polsek, Polres, tolong dipantau, Pak. Itu ada bencong dari Jerman, dia pecandu narkoba, dia tidak pernah lepas, Pak, dari narkoba, Pak. Tolong dipantau. Takutnya dia sakau, darahnya butuh narkoba, jadi tinggal tangkep, Pak. Lagi viral tuh, Pak. Kita lihat, apakah suara gue didengar sama pemerintah? Lehernya kenapa? Lehernya dikenyot sama vampir. Ya Allah, Kak Niki jangan gitulah. Bunda Korla kan datang, dia bukan bunda. Oh, pantesan lagi ngomel, ditelepon di reject. Oh, nggak ngomel, nggak ada teriak-teriak aku, Kak. Dia datang ke Indonesia, datang aja. Emang ada yang larang dia datang ke Indonesia? Tapi dia nggak boleh menjelek-jelekan orang yang sudah membantu dia selama dia jadi lonte tinggal di rumah bordir di Jerman. Nggak boleh, nggak boleh. Cuma gara-gara dia lagi dipuja-puja warga Indonesia yang notabene banyakkan orang melaratnya sama orang pengangguran, nggak boleh. Kalau dia di jalan yang benar aja, nggak akan terjadi hal ini. Tidak akan terjadi hal ini. Dicatat ya, dicatat. Dicatat. Kalau dia aja tidak lupa daratan, kalau dia aja tahu cara berterima kasih, siapa yang menolong hidupnya selama dia jadi pelacur di Jerman dan hampir mati gara-gara OD. Lalu ditolongin gara-gara nggak bisa bayar pajak 500.000 euro. Tidak akan terjadi seperti ini. Kalau kalian tidak bisa terima, itu urusan kalian. Kalau gue cuma mau menyuarakan kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, itulah kenyataan. Kalau tidak suka, kan gue bilang, silakan lapor gue ke polisi. Dia kan katanya lagi sama Sultan Mahadukun. Silakan suruh Sultan Mahadukun bantu dia untuk lapor gue ke polisi. Di Bali ada Polda Bali, ada Polres Bali, ada Polsek Bali. Silakan lapor. Gak usah ribet, hidup tuh simple. Lu merasa difitnah, lu lapor. Ada polisi, jangan dibikin nganggur. Bikinlah dia disuruh sibuk dengan melaporkan gue. Minta bantuan sama Sultan Mahadukun. Sultan Mahadukun kan katanya sultan, punya bank, punya ini, ono-ono segala macam. Suruh dia laporin gue. Simple. Ya kan? Pengikutnya gak usah makin manas-manasin gue. Yang ada nanti gue ke embassy Jerman. Deportasi dia. Udah dideportasi, nanti di sana di penjara. Ya, gak usah bilang gue sirik. Gue punya kaca di rumah gede, gak mungkin gue sirik sama bencong. Gak mungkin gue sirik sama bencong yang lagi viral tapi tidak mengakui genrenya.
Malah dia fitnah-fitnah orang. Malah dia marah-marah. Suruh si Rosa menjilat Mekinya. Meki dia kan rakitan. Gak boleh begitu. Kalau dia aja tahu adab, tahu cara berterima kasih sama orang-orang yang terdahulu sebelum dia viral, yang sudah menolong dia dari kehancuran hidupnya yang memang udah hancur, gak akan terjadi begini. Kalau kalian tidak suka sama bacot gue yang jujur, enyah, jangan di sini. Enyah, nggak ada yang paksa kalian untuk nonton live Instagram gue. Gue mau live Instagram, gue mau ngoceh-ngoceh sendiri. Gue mau ngoceh-ngoceh sendiri. Mau kalian suka, mau kalian nggak suka, itu urusan kalian. Lo bilangin sama si Panda Korla, suruh ketemu sama gue, tapi abis itu gue ajak dia ke BNN. Nanti gue share hasil dari BNN apakah dia pemakai atau tidak. Karena kalau dia pemakai, pecandu, ya 1 tahun pun masih bisa ketahuan dari rambut. 1 tahun pun masih bisa ketahuan dari rambut. Paham? Pecandu lu kagum-kagumin. Tapi kalau ada artis ketangkep narkoba, lu maki-maki. Emang dasar gedabrus lu, tau gak netizen? Artis ketangkep make narkoba, lu bully. Korla pecandu narkoba, lu sanjung. Sebenarnya lu gimana netizen? Sebenarnya lu gimana? Sebenarnya tuh lu gimana karakternya? Karakter lu tuh gimana sebetulnya? Hah? Karakter lu gimana? Artis nih, artis Indonesia yang jelas-jelas netep bayar pajak di Indonesia, tinggal di sini, ketangkep narkoba, lu bully. Lu bully sampai ke keluarganya. Korla laki-laki lonte lanang ya, yang menggila, pecandu narkoba dan belum berhenti makan narkoba, lu sanjung. Dan dia tidak pernah bayar pajak juga di Indonesia. Jangankan bayar pajak di Indonesia, di Jerman aja dia nggak bayar pajak. Lu sanjung. Begitu cara lu netizen Indonesia. Iya, begitu cara lo. Hah? Begitu cara lo. Jadi artis Indonesia pemakai narkoba ketangkep polisi, lu bully. Si Korla yang kayak orang gila kesurupan, makin narkoba belum berhenti, lu sanjung. Oke, bagus lah kalau begitu. Bagus lah.